Oke. Jadi mengapa strategi itu penting? Karena 3 hal yang kita bisa breakdown ini sebagai proksi aja dari penjelasan mengapa strategi penting. Di poinnya adalah satu tujuan jangka panjang, kebijakan umum, dan keputusan besar. Jadi di dalam konteks strategik bahwa sukses itu adalah pengertiannya tidak oleh dan lingkungan yang berubah ya pengertiannya. Ini jadi strategi sangat penting kalau lingkungan terus-menerus berubah. Jadi pendekatan strategi apa yang tepat yang akan digunakan. Nanti saya akan menjelaskan pendekatan strategi yang bagaimana yang perlu dilakukan dalam kondisi itu. Oke, saya lanjutkan bahwa selanjutnya bahwa makna sukses dalam perspektif strategi. Ya, sukses itu apa sih dalam pengertian strategi itu? Jadi saya akan menjelaskan dulu bahwa perspektif sukses ini di dalam strategi adalah sukses itu adalah kinerja sementara. Ya, kinerja sementara tidak permanen. Nah, jadi gimana untuk mempertahankan kita posisi kompetitif yang kita harus mengarahnya ke sustainable sekarang, bukan sekedar kompetitif, tapi sustainable kompetitif terus menerus. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah menerapkan konsep continuous improvement. Jadi kita tidak henti-hentinya melakukan perbaikan terus-menerus. Ada defect, kesalahan, ada penyimpangan, kita lakukan perbaikan. Kita lakukan perbaikan. Jadi ini yang konteks strategi di era sekarang. Jadi kalau ingin sustainable, itu kecuali kalau ingin mencapai posisi kompetitif, silakan. Anda sudah bisa akan mencapai posisi memiliki kompetitif. Nah, itu saya kira nggak given kalau ingin mempertahankan sustainable seperti itu, mau nggak mau melakukan perbaikan. Ya, nah ini yang harus dilakukan karena situasi berubah. Ya. Nah, nanti akan semakin sulit lagi. Ya. Apa yang harus dilakukan karena situasinya berubah. Ini yang saya katakan bahwa kalau kita fokus ke sustainable, bahwa kata sukses itu adalah sementara, temporer, ya. Sukses itu temporer saja, sementara. Nah, jadi maksudnya bahwa kita sukses sekarang belum tentu kita itu akan sukses, belum tentu. Satu karena dipengaruhi lingkungan dan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi yang memberikan dampak strategis kepada organisasi. Oke ya, itu ya. Jadi dalam perspektif ini maknai secara mendalam bahwa sukses itu adalah sementara, manakala suatu organisasi, suatu produk sudah mencapai sukses, belum tentu dia unggul, belum tentu dia bisa mampu mempertahankan keunggulan seperti menurut, kecuali lakukan continuous improvement. Beberapa produk bisa seperti itu. Saya ilustrasi aja ini ya. Mungkin banyak organisasi, tapi banyak juga saya ilustrasi ke produk-produk saja. Misalkan bahwa dia pionir, kemudian dia jadi market leader. Nah, kondisinya sekarang itu gimana? Nah, itu artinya bahwa sukses itu adalah sementara. Ya. Ini saya ambil contoh beberapa produk, saya mungkin pernah katakan, sukses itu sementara, ini hanya sebagai suatu ilustrasi. Kalau bicara kita produk, ya bisa juga saya bisa mengilustrasikan sebuah organisasi, bisa juga ya. Nah, ini tapi kita ilustrasikan di produk, pionir, leader, strategi. Ya, ada 4 produk siapa, dia pencetus produk itu siapa, dia apakah sebagai market leader saat ini, apa yang dia lakukan, kenapa tidak menjadi leader. Tapi biasa saja, dia itu pionir, tapi menjadi market leader juga. Nah,
Jadi kalau saya katakan, misalkan ilustrasi ini, yang saya jadikan ilustrasi saat mengajar, ini kalau kita bicara di handphone, bayangkan Bapak Ibu, handphone itu pionirnya dulu sebagai eh, apa namanya pencetusnya, inovator, ya, inisiatornya. Siapa? Handphone itu merek apa? Perusahaan apa? Dulu Nokia, gitu. Prof. Nokia. Iya. Nokia. Tapi nasib Nokia sekarang gimana? Jadi Nokia. Menurun. Nokia. Bersaing, Prof. Nah, betul. Ini pionirnya memang Nokia handphone. Nokia. Siapa yang leadernya saat ini? Samsung. Market leadernya siapa? Saat Samsung, ini Prof. Oppo. Samsung sekarang, Bro. Samsung. Samsung di atas, Bro. Ah, oke, Samsung. Itu menandakan bahwa kinerja itu tidak sementara. Dulu jaya banget Nokia, nggak ada yang menyaingi. Sekarang, nah itu yang katakan sementara ya. Nah, tapi bisa dilakukan. Nokia bisa sampai saat ini bisa leader. Mana kira-kira melakukan melakukan continuous improvement. Tapi dia ada kesalahan di manajemen dulu. Ya. Kenapa Nokia tidak bisa ini? Sekarang mau bangkit lagi, memang membangkitkan brand equity yang kuat. Dia merangkak lagi. Tapi mainnya di ceruk-ceruk pasar tertentu, nggak main di ya. Itu contoh. Ini kalah strategi. Strategi apa kalahnya? Dia di strategi inovasi, promosi. Nggak mau dia mengikuti lingkungan. Dulu Android keluar, Nokia nggak mau dia main di sistem iOS. Nah, misalkan gitu. Tetap ya nggak salah lah. Ya, ini contoh katakan. Kedua, nah Bapak Ibu kalau bicara baterai, siapa baterai itu? Pionirnya siapa baterai itu? ABC, Pak, Prof. ABC. Prof. Nasional ABC, baterai ABC. ABC. Energizer. Sekarang Energizer. Oh, iya. Pionirnya ABC. Kalau sekarang lebih yang unggul alkalin, Prof. Oh, Luar oke. biasa, Bu Neni. Yang seumur saya mungkin yang sudah generasinya awalnya siapa? Yang bicara baterai itu FRED pertama dulu. Iya, betul. Jadi kalau bicara baterai, tapi ngomongnya FRED, benar nggak? Sampai ngelihat kucing kena halilintar, bahasa Inggrisnya apa? FRED katanya. Saya masih ingat waktu kecil. Gambarnya kucing kena halilintar, gitu. Nah, apa tuh bahasa Inggrisnya? FRED, gitu ya. Nah, sekarang ABC, sebentar lagi Energizer. Ini contoh ya, inovasi distribusi ya. Banyak contoh kok. Nah, laki-laki pasta gigi. Coba saya ingin tahu nih, Bu Dokter tuh tadi pengen siapa pasta gigi pionir pencetus inisiator awal? Oden. Odol, Prof. Odol, Prof. Merek Odol. Odol, Prof. Odol. Si Odol, namanya Odol, yang pencetusnya si Odol. Iya, Nah, iya. Pepsodent. Banyak ya. Pisau cukur. Gillette, Prof. Nah, jelek. Oke, cool. Nah, ya. Iya. Ini contoh-contoh. Department store. Sehari. Sehari sudah meredup, Bu. Apalagi pagi-pagi belum. Coba ibu yang mau tuh department store. Nah, ada swalayan department store itu beda sebetulnya. Ada perbedaan yang kentara. Department store siapa sih pencetusnya di Indonesia tuh? Sarina. Nah, Sarina. Awas ya Sarina, jangan beda lagi. Yang Prof. Pasema, Borma. Sebetulnya kalau kita lihat ya, saya melihat sejarah perkembangan departemen store. Ide yang pertama pionir itu adalah Hero.
Bapak Ibu lihat kondisi Hero sekarang. Nah, itu pertamanya seperti ini. Nah, sekarang itu di Bandung kita lihat Jogja. Gitu ya. Tapi ya dulu matahari mungkin di barat sudah agak meredup ya matahari itu, kalau di timur masih bersinar lah. Di Makassar, di mana-mana Indonesia Timur matahari masih bagus ya karena di timur, kalau di barat sudah redup juga. Nah, ini contoh-contoh yang mengatakan bahwa kinerja itu adalah sementara ya. Jadi nanti kita logika itu kita terapkan di dalam penerapan strategi. Oh gitu ya. Ada enggak menurut coba bayangan Bapak Ibu, ada enggak produk yang memang dia pencetus sampai sekarang dia masih eksis, masih leader? Nah, ada enggak? Susu Denko, Prof, dari zaman saya kecil udah ada sampai sekarang. Ada pemimpin pasar sampai sekarang? Aqua, Prof. Aqua. Wah, Kayaknya duluan Denko deh. Atau Cikibol. Nah, Cikibol, Prof, dari dulu saya kecil ada itu. Taro. Indomie. Supermi, dulu kalau kita bicara, yuk makan Supermi. Supermi yang dulu jadi ikonnya sudah diakuisisi oleh Indomie. Brandnya masih diluncurkan, tapi kepemilikannya oleh Indomie. Jadi raja mie di Indonesia nggak ada lagi selain Indomie, karena pesaing-pesaingnya dia akuisisi beli, ya. Kecuali mie sedap sekarang nggak tahu itu banyak main di ini ya. Nah, ini salah satu contoh tadi Aqua, betul ya. Setelah Aqua ini strateginya dulu menjual air dalam kondisi Indonesia masih banyak air, menggali tanah air, ya, keluar air. Nah, tapi kondisi sekarang, jadi Aqua itu ditiru banyak, pasti ditiru. Yang sukses pasti ditiru, itu udah biasa itu. Aqua itu namanya ada Aquades, Aquaria, Aquarium, ya. Nah, banyak kan. Tapi orang bicara teh beli Aqua, baru misalkan beli Aqua dikasih 2 tang, ya dia dulu. Jadi dia gempuran dari harga yang rendah, tapi tetap menggunakan Aqua, tapi dia mengakuisisi sebuah perusahaan ya yang dia keluarkan gitu. Ini anak perusahaannya. Gitu. Jadi dia pakai segmented itu yang strategi yang mereka tepat. Jadi Aqua itu tetap saja mainnya dia di tingkat menengah atas. Jadi kalau Aqua menurunkan harga, belum tentu kondisinya saat ini seperti itu. Enggak. Dia strategi akuisisi perusahaan-perusahaan untuk melawan perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan harganya lebih rendah. Ya, itu contoh aja. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita bicara kinerja sementara itu menarik lah, ya. Apalagi kita bicara tantangan strategi itu dihadapkan selalu bicara globalisasi, bicara 4.0 sekarang, bicara 5.0, ya. Sekarang itu kan terdengar isu-isu globalisasi udah lama tuh. 4.0, 5.0 sekarang itu ya, nanti 6 mungkin. Nah sebetulnya yang Bapak Ibu sering ngomong globalisasi gitu. Apa sih cirinya? Globalisasi itu coba cirinya apa? Salah satu atau salah dua, atau kalau salah 3 kejauhan, sudah salah satu aja. Yo, yang bisa ciri-ciri globalisasi itu apa? Sudah melewati batas negara, Prof. Jadi artinya Borderless. Nah, adanya borderless and salah satunya itu ya, borderless. Terus apalagi? Yang kedua, tuh salah satu sudah, salah 2 sudah. 2 aja lah, kalau salah 3 kan di Jawa Tengah jauh. Oke, ya. Ini tantangan menunjukkan bahwa kita mengenali dulu, oh globalisasi. Jangan sampai nanti gini, banyak nih yang begini ya. Mungkin kedengarannya sih mudah, globalisasi itu mudah. Kita sering menulis
disertasi kalau nggak menulis globalisasi itu rasanya nggak kurang greget gitu. Tapi nulis globalisasi, tapi tanya globalisasi apa sih? Aduh, nah, ya ini kadang di luar dugaan. Jadi kita lihatlah ciri globalisasi betul tadi yang pertama adalah fenomena nationless and borderless state, ya. Tidak ada lagi batas-batas perdagangan antar negara, ya, konteks perdagangan. Tapi kalau bicara kedaulatan ya tetap ya. Nah, kemudian ada yang semakin populernya strategi pembiayaan internasional. Nah, di mana-mana populer pembiayaan nasional. Jadi kita memerlukan sumber pembiayaan tidak lagi kalau dulu G2G, government to government, sekarang bisa O2O, organization to organization dengan pihak luar negeri. Universitas U to U, ya. Nah, bisa U to U. Jadi dulu mah mulai pemerintah, sekarang nggak lagi seperti itu. Contohnya, kemudian menjamurnya praktek perbankan internasional. Nah, ini bank-bank luar negeri merajalela di Indonesia di mana-mana. Dia mengakuisisi bank-bank kecil. Nah, ya, diakuisisi dia semakin kompetitif. Sehingga bank-bank pemerintah dulu kepaksa dia melakukan merger untuk melakukan efisiensi aktivitas dalam meningkatkan daya saing, ya. Nah, ini menunjukkan adanya bank-bank pemerintah mengakuisisi bank-bank di kita yang dulu dibuka dengan 100 juta bisa bank, ya ternyata sekarang diakuisisi nggak kuat, dia diakuisisi oleh bank-bank asing. Ada di mana-mana, ya. Kemudian pasar modal internasional sebagai alternatif pembayaran. Di Indonesia punya BI, Bursa Efek Indonesia. Ya, ini pasar sekunder, Bursa Efek Surabaya, Dow Jones, Bursa Tokyo, nah ya Singapura, Asia. Nah, ini menunjukkan pasar-pasar modal sebagai sumber-sumber pembiayaan. Sekarang bahwa sumber pembiayaan tidak lagi mengandalkan sektor intermediari seperti perbankan, tapi sudah mengarah. Ya. Nah, liberalisasi regulasi berbagai sektor. Itu yang menunjukkan bahwa di era globalisasi banyak sekali pemunculan ciri-ciri seperti itu. Kita bicara di sektor apa, berarti akan kita berhadapan dengan kondisi globalisasi. Karena ke depan nanti saya katakan persaingan sudah bicara bukan sekedar G2G, U2U, O2O, tapi sudah P2P, person to person. Saya dosen akan bersaing dengan dosen luar negeri suatu saat. Sudah banyak nanti sekarang besar-besar dosen-dosen ya dari pekerjaan di Indonesia. Nah, itu mau nggak mau kita persaingan sudah semakin. Jadi konteks nanti persaingan, keberhasilan ke depan ditentukan oleh kita sendiri. Ini pentingnya manajemen internal semakin dominan, ya. Walaupun katakanlah eksternal mempengaruhi besar, tapi manakala eksternal berpengaruh, internal tidak, inovatif, kreatif dan bisa. Ya, itu ya seperti mestinya. Jadi regulasi konteks persaingan seperti ini dalam kondisi persaingan sempurna, ya. Tapi dalam kondisi sekarang terpuruk pandemi, mungkin semua orang merasakan sulitnya bagaimana menerapkan strategi. Jadi mengarahnya ke pandemi bukan berarti ke growth, tapi ke sustainability. Itu. Lihat kondisinya dulu, ya. Sustainability. Bertahan hidup aja dulu kondisi seperti itu. Tapi kalau personal normal, ya kita mengarahnya ke growth, tumbuh terus, kuat. Oke, jadi nanti di dalam dampak globalisasi ini saya katakan ada dua fenomena terjadinya kekuatan ekonomi global, ada 3 megatrend ekonomi dunia. Jadi berkelompok dunia itu ada masyarakat ekonomi Eropa, Amerika Serikat, Kanada dan sebagainya, Asia Timur, China, Jepang, Korea dan sebagainya, ya,
Hong Kong. Nah, kemudian juga Asia Tenggara dan ada juga Timur Tengah, ada juga Afrika sebagainya, ada Amerika Selatan. Ini CONMEBOL misalkan. Ini satu kelompok-kelompok yang mereka melindungi pasar-pasar yang tidak digerus oleh individu negara-negara kuat ya. Nah, ini mereka melindungi. Jadi Asia juga punya yang namanya ASEAN, MEA. Nah ya, ini konteks-konteks dari globalisasi sebagai suatu cara strategi mereka melindungi negara-negaranya agar bisa memberikan nilai tambah bagi masing-masing anggota. Kemudian globalisasi juga mendorong tumbuh menyebarnya organisasi yang namanya transnasional, internasional, multinasional, global. Kalau Bapak Ibu mendengar kata global, multinasional, internasional, ada transnasional, gitu. Banyak tuh yang di media, ya TV, ada yang pakai trans TV, global TV, dan sebagainya. Itu menunjukkan karena adanya mazhab aja ke arah mana mereka. Ya, nah ini menganut konteks bisnisnya. Jadi saya bisa memisahkan bahwa ketiga konteks kekuatan dunia, Amerika, Eropa, Asia Timur, itu berbeda konteksnya. Ya. Jadi kalau Amerika strategi itu lebih banyak ke aspek sistemik, ya. Pendekatan sistemik. Ya. Kalau Eropa saya memandang sebagai sebuah koalisi, kekuatannya bergabung. Kalau Asia Timur, base-nya adalah culture. Base-nya ke culture. Asia Timur itu ke culture, kekuatan daya saing. Amerika ke sistem, ya, dan negaranya. Kalau Eropa ke bergabung, cooperation, dia punya kuatnya di situ. Makanya kalau kita lihat Eropa cooperation, di kita mah kooperasi, ya. Di kita mah, jadi di sana PT sebetulnya cooperation. Kita tinggalkan, mereka gunakan. Nah ini. Baik, selanjutnya nanti kita bagaimana cara memandang pergeseran paradigma basis keunggulan kompetitif. Nah, bergeser nih. Cara memperoleh keunggulan kompetitif di era globalisasi, kita tidak bisa lagi mengandalkan kepada pemerintah sebagai pemegang regulator, pemegang kebijakan, pemegang keputusan, tidak lagi. Karena sekarang bisnis tidak ada lagi yang namanya monopoli, oligopoli sebagainya. Nah, jadi dalam konteks pergeseran paradigma karena tadi sudah bergeser ke hal yang bukan sekedar P2P, daya saing antar negara, itu konteks makro. Tapi kalau ada konteks mikro, kita sudah bicaranya adalah you to you, university to university, ya, corporate to corporate, P2C, gitu. Terus nanti ke depan bisa P2P, person to person. Maka dikatakan kuncinya adalah knowledge based access. Nah, dalam konteks manajemen, konteks mikro, ranah mikro, ada 4 perspektif yang menjadi kekuatan internal itu. Satu adalah sumber daya manusia, kedua adalah sistem proses, ketiga adalah bagaimana kita memaintenance customer, pelanggan, marketing, keempat adalah finance-nya. Jadi konteksnya knowledge process itu didrive oleh si SDM dulu, gitu. Ya, si SDM dulu basisnya. Nanti pergeseran paradigma dari SDM yang tadinya sifatnya SDM itu human capital. Pola pikir kita sudah kalau bicaranya knowledge, manajemen pengetahuan, ya, bicara tentang knowledge, ya, manajemen, kita sudah bergeser ke intelek, gitu, ke intelektual capital. Ini yang harus Bapak Ibu, ini terutama nanti yang mengambil konteks mendalami SDM, pergeseran intelektual capital. Yang bagaimana intelektual capital dalam organisasi
Nah, nanti saya akan sedikit bicarakan ini konteks SDM ya. Karena basicnya internal ini dalam manajemen, konteks manajemen itu adalah sumber daya manusia. Intellectual capital, bukan sekadar human capital. Human capital base-nya. Ada yang tahu tentang apa human capital ini, tentang elemen-elemen human capital apa saja? Nah, ini yang masih lupa ya, nanti mengajarkan SDM itu harus banyak ditanya ke Bapak Ibu, karena memang basicnya SDM gitu ya, basicnya di sumber daya manusia. Dari dalam human capital itu ada 3, jadi tentang human capital itu orang, modal, ya, capital structure, dan juga customer capital ya. Nah, ini ada 3 sebetulnya, bergeseran di dalamnya, termasuk human capital itu ada di dalam intellectual capital. Kuncinya di situ karena SDM sebagai fondasi, maka diharapkannya adalah bahwa sumber daya manusia dalam suatu organisasi kreatif, inovatif, learning organization, ya, pembelajaran organisasi. Jadi organisasi itu sebagai sebuah pembentukan karakter, pembentukan kreatif inovatif di dalam organization, sehingga terbentuk adanya yang disebut dengan nanti sharing knowledge, transfer knowledge, absorptive knowledge di dalam konteks SDM ya terjadi. Jadi tidak lagi menggunakan konsep konvensional, pelatihannya udah terlalu konvensional. Kita lakukan hal yang efektif, efisien, sharing knowledge. Nah, ya, sharing knowledge, transfer knowledge dalam suatu organisasi itu yang namanya contact learning organization. Kemudian kapabilitas strategik, kita memiliki kapabilitas strategik. Ini pentingnya. Nah, kenapa kapabilitas strategik ini? Karena konseptual manajerial diperlukan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, kalau kita sedikit mengurai tentang konteks intelektual kapital, coba saya akan gambarkan sedikit deh, ya. Ini kalau kita lihat di sini ada keberadaan SDM di dalam organisasi. Nanti yang mau ngambil SDM, basic kekuatan logikanya harus jelas ya, bukan sekedar nafsu. Logic thinking, saya harapkan di dokter itu adalah filosofi of science-nya, filosofinya, ya. Jadi jangan terlalu menerapkan teori, terapkan filosofi. Karena nanti variabel yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian, kalau sifatnya umum, Bapak Ibu bisa ambil sebuah proxy, ya, diambil sebuah proxy saja. Itu nanti novelty-nya akan semakin tinggi. Jangan sampai judulnya itu juga, ya. Oke. Baik, ini kita gambarkan peran organisasi. Ada SDM dalam sebuah organisasi. Ini kita gambarkan 4 kotak. Vertikal ini adalah peran. Horizontal itu value added, nilai tambah. Vertikal, ya, vertikal peran ini. Sekarang kita lihat posisi rendah, tinggi, rendah, tinggi. Nah, seandainya di dalam posisi organisasi Bapak Ibu ini ada SDM yang peranan SDM-nya rendah, kita lihat perannya rendah, nilai tambahnya juga rendah. Nah, peranan SDM itu dalam organisasi rendah. Dan nilai tambahnya juga rendah. Artinya, kalau kita peranan, bisa peran dalam organisasi itu rendah, berarti konotasinya begini. Dia, kalau kita kaitkan dengan aspek based on kompetensi, berarti dia satu knowledge, kemampuannya rendah. Kemampuan rendah, kita lihat, kalau kita bicara nilai tambah atau peranan di sini adalah kaitan dengan experience-nya. Experience-nya rendah. Kalau dihadapkan seperti ini,
SDM yang sudah kemampuannya rendah, pengalamannya rendah, berarti ada di posisi ini kan. Mau diapain posisi ini? Silakan. Bapak Ibu sebagai ini pemilik kebijakan SDM, Pak, punya anak buah yang peranannya rendah, nilai tambahnya rendah, kemampuannya rendah, pengalaman rendah, mau diapain? Dimakan, Prof. Latihan, Coach. Ya, Diberikan coaching, Prof. mau di, Pembinaan. Di coaching, Prof. nah, yakin tidak akan di coaching itu akan efisien? Dirumahkan, Prof. Ya, kita lihat di perencanaan sumber daya manusia sekarang, kita lihat berbeda dengan zaman dulu. Kita lihat kondisi sekarang, supply tenaga kerja dengan demand tenaga kerja kondisinya sama nggak dengan dulu? Makanya kalau dulu training, not final, tidak ada masalah. Tapi sekarang kita lihat, supply tenaga kerja lebih tinggi atau lebih rendah dengan demand? Lebih tinggi, Prof. Lebih tinggi, Prof. Hanya sebagai lebih tinggi daripada demand. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Mau tetap dipertahankan? PHK, Prof. PHK tidak manusiawi, katanya, gitu ya. Dilihat dulu potensinya, Prof. Kemudian setelah dilakukan coaching, dilakukan evaluasi seperti itu mungkin, Prof. Dinilai kinerjanya lagi. Boleh. Jadi itu bersifat nanti pengambilan keputusan Bapak Ibu tergantung kepada preferensi, pengalaman, intuisi pengambil keputusan itu. Jadi kalau ada SDM tadi yang strict, sudahlah PHK saja, rumahkan. Oh, sumber daya masih banyak. Kita seleksi lagi. Silakan. Kedua, di barat yang begitu genti saja dengan mesin. Silakan, otomatisasi saja. Masih bisa. Masih tadi yang bisa lebih manusiawi, beri kesempatan dulu. Kalau enggak, PHK. Silakan. Ya. Nah, itu kondisi di sini. Kalau kondisi di sini gearbage sebetulnya. Nanti saya ingin menggambarkan di mana sih posisi intellectual capital itu. Nah, sekarang kita lihat posisi yang kedua di sini. Peranannya sih tinggi, tapi nilai tambahnya rendah. Nah, contohnya, orang itu punya pengalaman. Pengalamannya lama banget. Karena pengalaman adalah guru yang sangat berharga, susah digantikan, sulit digantikan, tidak bisa digantikan malah ya. Nah, tapi kemampuannya rendah, seperti karyawan yang dulu suruh sekolah, suruh mengikuti ini, nggak mau, saya mau udahlah nikmati saja. Kadang ada dosen yang suruh sekolah lagi, malas, nggak selesai buku ngajar itu juga. Pokoknya kan ada yang gitu. Mau diapain yang gitu coba? Pengalamannya sih lama, tapi kemampuannya rendah karena nilai tambahnya rendah tuh. Tapi peranan organisasi sih tinggi, perannya sangat tinggi. Tapi punya nilai tambahnya rendah, mau diapain posisi di sini? Turnover, Prof. Mau diapain? Evaluasi, Prof. Jadi Kalau menurut saya pengalaman lama, pengalamannya kerja sana 25 tahun, 20 tahun. Tapi masih S1 misalkan. Dia suruh pelatihan, suruh ini, nggak mau dia. Udah aja, mau diapain dengan begitu. Sehingga kan nilai diberikan tambah organisasi rendah. Contoh gini, motivasi. dosen-dosen S1, dia pengalaman ngajarnya, wah hebat. 25 tahun mengerti 30 tahun. Tapi terus sekolah lagi, ya sekolah tapi nggak beres-beres, tidak selesai. Kan nilai tambahnya rendah, buat agitasi juga tidak ada, benar nggak? Jadi akhirnya mau diapain yang begitu? Yuk. Kalau menurut saya, Prof, diberikan motivasi berupa reward and punishment, Prof. Nah, Jadi ketika dia memberikan nilai lebih, dia diberikan apresiasi. Namun apabila
orang tersebut. Tambahnya rendah, Ya. Pak. Nilai tambahnya udah rendah, Prof. S1 mah udah nggak bisa dipakai lagi agitasi gitu. Mau diapain? Pindahkan divisinya, Prof. Nah, kan. Ya banyak, nggak apa-apa. Jadi contoh, nah, udahlah, Yun nggak bisa jadi dosen, jadi tenaga admin aja. Bisa, ya kan? Atau kita lakukan transfer knowledge sebagainya. Itu fenomena yang ada. Nah, ini peranannya tinggi, nilai tambah tinggi. Dia punya experience, punya kapabilitas tinggi, punya kemampuan tinggi. Nah, yang begini terus diapain? Promosi, Prof. Nah, inilah yang posisi ini yang ideal sebagai intellectual capital. Di sini peranannya sudah tinggi, nilai tambah tinggi. Mau diapain kalau punya experience itu? Anda sebagai atasan atau Anda sebagai pemilik mau diapain? Dipromosikan, Prof. Promosikan terus menerus sampai di mana promosi? Pertahankan. Nah, jadi bukan sekedar dipromosikan. Kalau dipromosikan ada batasnya ya. Ada batasnya. Emang kalau nanti sebagai ini ada lagi yang lain. Nah, jadi kalimatnya di maintenance tadi. Dipertahankan. Maintenance. Supaya jangan keluar. Sebab bahaya. SDM yang begini diincar oleh yang lain. Headhunter. Pimpinan-pimpinan yang punya intelektual kapital diiming-imingi. Pindah ke sana. Saya kasih bayar lebih tinggi. Ini headhunter sering. Nah, yang beginilah intelektual kapital itu, Pak, dibentuknya. Ya. Nanti akan memberikan nilai bagi organisasi. Organisasi bisa menerapkan juga semakin tinggi nilainya. Dia bisa menerapkan talent management, knowledge management. Waduh. Nah, organisasi mengharapkan seperti itu di sini banyaknya. Orang-orang seperti di sini. Pertahankan. Karena kalau dia tidak puas, tidak punya diperhatikan, dia kabur, pindah. Turnover-nya akan tinggi manakala tidak di-maintenance. Ya, nah itu. Ini tugas di organisasi. Makanya intelektual kapital harus mencapai di sini. Nah, kalau yang keempat itu, peranan SDM-nya rendah. Namun nilai tambahnya tinggi. Nah, tidak apa-apalah peranannya sih, pengalaman dia sudah banyak pengalamannya. Tapi soal kemampuan, knowledge-nya rendah, teman-teman. Mau yang ngapain gitu? Artinya sih peranannya mah tidak terlalu tinggi, peranannya rendah, tapi nilai tambahnya tinggi bagi organisasi. Mau diapain gitu? Ayo. Pertahankan. SDM yang mau dipertahankan, perannya rendah lah. Yang ideal itu yang perannya tinggi, nilai tambah tinggi. Gitu. Kalau ini mah perannya rendah, tapi nilai tambahnya tinggi. Kolaborasi. Punya pengalaman, tapi kemampuannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ini. Mau diapain? Kolaborasi, Dimutasi atau Prof. rolling? Di rolling. Taruh mana di rolling aja. Oke. Biasanya kebosanan itu biasa di dalam satu kantor atau bosan ya di rolling mungkin seperti itu. Oke, di rolling di penyegaran begitu. Ya betul. Bukan di sini yang penyegaran. Oke ya, nggak apa-apa. Nah, kita diskusi aja. Karena kenyataannya dalam berpikir kita teori antara ini bisa saja disesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau saya katakan di sini memang idealnya ya, ini adalah kita kondisi seperti ini tadi dalam konteks SDM, strategi yang harus keluar itu adalah otomatisasi. Diganti dengan secara otomatis saja. Sistem, nah yang ini pakai otomatisasi. Jadi peran manusia tidak terlalu berperan. Ya, otomatisasi saja. Kalau yang di sini kita lakukan tadi bisa berupa training,
sharing knowledge, ini di kondisi ini. Ini di maintenance. Nah, posisi yang tadi terakhir ini, yang ideal itu kalau peranannya SDM-nya rendah, nilai tambah tinggi, ini lebih baik di outsourcing saja tenaga. Izin Pak Prof, slide-nya belum ditampilkan ya Pak? Belum? Iya, masih sukses Pak, itu makna sukses dalam perspektif strategi. Ini belum, nggak muncul gambarnya? Nggak muncul Parahma? Pak, belum. Nggak tahu yang lain. Oh iya? Yang tampil sukses itu yang itu Prof. Udah? Udah. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Makasih, Prof. Nggak ada tadi saya bicara ini, nggak ada yang ingetin. Oke, ini gambaran sekali lagi, gambaran dalam organisasi, makna sukses dalam organisasi ya. Nah, ini peranannya tinggi, nilai tambah rendah ini. Ini kita gambarkan. Tadi yang di sini kan peran SDM rendah, nilai tambahnya rendah. Artinya pengalaman rendah, pengalaman nggak punya, nilai tambah rendah. Otomatisasi saja. Peran SDM tinggi, namun nilai tambah rendah. Artinya pengalaman tinggi, tapi kemampuan rendah. Nah, ini tadi boleh dilatih. Nah, yang intelektual kapital itu yang di posisi ini. Peranannya tinggi, nilai tambah tinggi. Di maintenance. Ya, di maintenance. Yang ini peranan SDM-nya rendah, nilai tambah rendah. Peran SDM rendah, namun nilai tambahnya tinggi. Outsourcing saja. Nah, ya. Outsourcing. Oke. Nah, ini peta keberadaan SDM dalam organisasi. Jadi, saya katakan tadi pergeseran paradigma sekarang adalah ke intelektual kapital. Jadi, intelektual kapital itu ada di sini. Peranan SDM tinggi, nilai tambahnya tinggi. Bapak Ibu harus seperti itu. Sebab saya pernah mengatakan, Bapak Ibu kuliah S3 itu ingin jadi apa? Kaum intelek, orang pintar, cerdas, yang mana? Jadi profesor. Profesor itu orang pintar, Pak Ade. Ingin jadi orang pintar, Pak? Ade? Bisa, Prof. Boleh. Jadi intelek, kalau Bapak Ibu kalau ingin jadi profesor, jadi kaum intelek. Ya mungkin saya. Jangan saya disebut orang pintar. Karena saya nggak mampu kayak paranormal, nggak bisa saya. Karena di Indonesia orang pintar itu adalah paranormal, ya. Beda. Oke. Ya. Nah, ini sudah dipahami ya. Nanti juga diinikan. Jadi ini posisi. Kalau tadi mungkin yang ini belum ya, belum muncul ya. Belum, Prof. Nah, ini pergeseran paradigma itu keunggulan kompetitif seperti ini. Ya. Jadi dari pasar yang diproteksi ke knowledge based asset, intellectual capital, kreatif, inovatif, learning, organization, dan kapabilitas strategik. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi paradigma baru tujuan strategik itu adalah basis keunggulan kompetitif berkelanjutan, sustainable ini adalah nanti memiliki intellectual capital, ya, harus selalu kreatif, inovatif, menerapkan learning organization, dan juga memiliki kapasitas strategi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 kata kunci intellectual capital.
kapital, kreativitas, inovasi, learning organization, dan kapabilitas strategik nanti fokusnya ke keunggulan kompetitif berkelanjutan ya. Nah, paradigma baru. Nah, jadi kalau kita kerapa perlu kreatif inovatif. Memang di sini lingkungan berubah, tapi bukan berarti kita selalu berinovatif itu tidak ada tiru meniru, tetap marak tiru meniru di kita ya. Nah, Bapak. Jadi nanti saya sampaikan lagi di sini bahwa kunci strategic proses itu ada 3 saja. Strategic proses itu ada 3 kata domain. Komitmen, decision, action. Gampang kan? Ingat, komitmen, decision, action. Ya, saya tanya ke Pak Ade, yang dimaksud komitmen itu apa, Pak? Ya, komitmen ya. Komitmen. Itu kita Siapa yang bisa? Soalnya ada komitmen itu bisa diartikannya macam-macam. Ada yang teorinya komitmen, ada juga yang komitmen, beda lagi. pegang teguh, Prof. Pegang teguh apa? Pada ini, pada aturan. Oke. Sudah dipegang terus gimana? Jadi apa yang hasil dirapatkan, yaitu yang kita jalankan, Prof. Nah, dijalankan secara terarah, Prof. Nah, artinya komitmen itu apa yang telah kita tadi katakan dirapatkan harus kita jelaskan secara kontinu, terus menerus. Jadi konsistensi dalam penerapan menjalankan keputusan yang telah disepakati, itu komitmen namanya. Ya, beda kalau komitmen itu beda. Komit dulu men, lain lagi. Ada komitmen, ada komitmen, gitu ya. Jadi komitmen, decision, action ya, 3 kata kunci. Jadi yang diperlukan nanti langkah pertama capai strategi kompetitif. Nah, strategi kompetitif baru geser ke sustainable competitive advantage. Ya. Ujung-ujungnya appraise the return or benefit. Artinya benefit dan keuntungan, returnnya harus selalu kita di atas rata-rata pesaing kita. Ya, itu kuncinya strategic process. Komitmen, decision, action. Jadi semua komit tadi, keputusan besar merupakan keputusan jangka panjang, kebijakan pedoman umum, itu komit harus kita sepakati bersama dulu. Keputusan laksanakan. Tujuan yang harus kita capai pertama adalah strategi kompetitif. Nah, strategi kompetitif itu punya ciri berbeda dengan sustain. Ya. Nah, jadi kalau kita above appraise return benefit, berarti kita di atas rata-rata saing. Jadi artinya begini, yang dimaksud dengan strategi kompetitif tercapai bila suatu organisasi menghasilkan, mengimplementasikan strategi yang bisa menciptakan nilai. Saya katakan orientasi sekarang adalah value oriented. Creating value strategy. Value creating strategy. Strateginya ke value, nilai. Saya katakan pernah dulu di dalam bicara tentang matrikulasi, kalau bicara kita SDM, apa outcome-nya? Value bagi organisasi, value lagi. Ya, bicara proses, nilai. Jadi value dalam pengertian nilai value itu adalah ke quality. Quality yang bisa menghasilkan value, nilai bagi pelanggan. Ya. Nah,
kepuasan dulu di situ, konteks proses karena kepuasan. Kalau produk jasa berkualitas, puas. Dipasarkan, marketing strategi. Tujuannya adalah creating customer value, nilai bagi pelanggan. Ya, nilai bagi pelanggan. Bicara konteks keuangan, profitability. Kalau profitability tercapai, nilai bagi perusahaan. Ya. Value on corporate value. Nilai lagi, nilai. Semuanya ke nilai. Itu artinya ke strategi kompetitif. Tapi kalau bicara nanti sustainable, inilah sustainable itu terjadi bila suatu organisasi mengembangkan strategi di mana pesaing tidak mengimplementasikan. Nah, itulah kuncinya kreatif inovatif. Orang lagi di situ, dia sudah loncat ke berikutnya. Dia sudah loncat ke berikutnya. Itu sustainable. Kita satu langkah lebih maju, inovatif lagi, itu sustainable ya. Kita keras tidak jalan di tempat. Itu yang dikatakan. Kemudian benefit melebihi apa yang diharapkan stakeholder dengan risiko minimal. Inilah arah strategik itu, langkah awal kita ke strategi kompetitif, mengarah semua nanti bicara konteks SDM, proses, pemasaran SDM ke creating value. Ya, nilai. Ya. Karena saya katakan, kenapa sekarang basisnya ke value? Nah, nanti saya akan menjelaskan konteks strategi. Karena dasarnya, walaupun mengatakan konteks dulu, ada peribahasa mengatakan, jika harga murah permintaan akan tinggi, tidak selalu demikian. Harga murah, orang tidak melirik sekarang, tapi yang harga kompetitif, harga yang relatif kompetitif, itulah yang dicari. Karena apa? Karena bernilai. Murah, mereka anggap karena tidak bernilai. Ya, paradigmanya sudah berubah berarti konsumen. Baik. Nah, selanjutnya saya akan bicara tentang konteks siapa sih pembuat strategi. Nanti kita ini untuk menjelaskan kalau kita membuat sebuah range visi misi, itu ranahnya adalah CEO, ranahnya para pimpinan. Jadi kalau kita lihat di organisasi ada dewan direksi, ada manajer perusahaan, ada manajer bisnis, ada manajer fungsi. Nah, jadi kalau penentuan visi misi tujuan strategis, manajer fungsional tidak akan terlibat, manajer bisnis tidak terlalu, manajer divisi nggak terlalu. Tapi dia manajer pusat, ya. Tapi kalau udah ke grand strategis, dewan direksi jangan ikut campur. Dia peranannya di manajer puncak dan manajer divisi. Tapi kalau udah ke program sasaran, nah ini jangan ikut campur. Ini bagian bawah, middle manager. Tapi kalau semuanya selalu ikut campur di sini, pengambilan keputusan repot ini tidak efektif efisien. Seringkali inilah aspek politis seringkali sekarang masuk di BUMN, seringkali dewan direksi mempunyai peran tinggi, dewan direksi yang independen sebagai itu kan politis. Ribet jadi BUMN tidak kompetitif. Kalau mau nggak kompetitif mau diapain lagi? Dinasionalisasi, dijual, dirasionalisasi. Nah begitu ya. Nggak ada. Sekarang yang kompetitif mana yang paling bagus? Paling ada beberapa perusahaan yang memberikan kontribusi. Telkom misalkan masih karena telekomunikasi Garuda. Garuda minus, ya. Minyak dulu yang jadi bom sekarang juga repot. Nah jadi karena itulah dewan direksi independen dan sebagainya mantan itu masuk dewan itu nggak efisien, ya. Oke, itu contoh aja. Baik, untuk selanjutnya kita bicaralah competitive landscape abad ke-21. Ya, landscape abad 21 ini nanti apa sih yang mendorong kunci sukses dia gini aja dikatakan. Memiliki intellectual capital,
fleksibilitas, kreatif, inovatif, kecepatan, mengikuti tren perubahan. Ya, tadi sudah intelektual kapital saya sudah jelaskan. Kreatif, inovatif, cepat. Nah, kata cepat, speed. Nah, Bapak Ibu kuliah harus pakai strategi. Ya, harus pakai strategi. Ingin cepat lebih baik, lebih lama lebih berkesan, kan begitu selalu dikatakan oleh itu. Kuliahnya ingin lebih cepat lebih baik atau lebih lama lebih berkesan, Bu Reni? Lebih cepat dan berkesan, Prof. Idealnya itu harus pakai strategi, Bu. Cepat, panggilkan ya. Nah, coba nanti lingkungan berubah. Ibu nulis sudah bab 1, waduh, capeknya bukan main cari data, hilang lagi lama, 2 tahun berikutnya maju lagi. Aduh, paradigmanya udah berubah sekarang. Ganti lagi, Bu. Ya, judulnya. Lama lagi. Cepat, tapi kalau udah lulus, no way. Selesai. Mau perubahan apapun, nggak bisa dilihat ya. Itu. Dan kita selalu mengikuti perubahan-perubahan. Baik, ya. Nah, ini ke depan saya kira karena melihat ini, ya sedikit ilustrasi saya ibaratnya iklan ya sebelum masuk ke statistik. Jadi kalau kita lihat bicara tadi bahwa sukses sementara, kunci itu harus kreatif, inovatif, tapi harus kreatif dan inovatif. Ya. Jadi kondisi sekarang sih banyak kita yang wajarlah kondisi pandemi seperti ini. Kalau usaha kecil itu kan banyak perusahaan sekarang usaha kecil yang mengarahnya bukan ke sustainable, sekedar sustainable, tapi dia survival. Kalau sudah survival, apapun dia dilakukan. Nah, ibaratnya seperti inilah saya ya. Kalau ini tiru, ini mah sekedar ilustrasi aja. Ini bukan sustainable ini, tapi ini survival ya. Konteksnya ditiru hal-hal yang bagus. Jadi ATM itu konteksnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi ya. Banyak kreatif usaha kecil nggak apa-apa. Ya, pasti tiru meniru banyak. Ini ada strategi-strategi yang meniru, lagi meniru. Ada juga, nah kayak gini nih, ini niru nih. McDonald, tapi dikatakan Mindoan, misalkan. M-nya ditiru gitu. Banyak ini enggak. Ini hanya survival ya. Usaha kecil nggak apa-apa, kreatif di kita, tapi tidak mengganggu nggak apa-apa. Ya. Nah ini juga BCA ditiru, ada Starbucks Coffee seperti ini ada. Ya. Starbucks Coffee gitu ya. Gitu. Ditiru, ya, tiru meniru, tapi mereka untuk sekedar sustainable, sustainable survival ya. Nah, kemudian kadang-kadang yang namanya bagus BCA ditiru begitu ya. Banyak nggak apa-apa ini mah. Usaha kecil seperti ini paradigmanya ya begitu karena di kita yang namanya UKM, UMKM jarang sekali yang namanya menjadi besar. Ya. Ya karena mereka itu kreatif tapi hanya survival. Jadi saya katakan UMKM apa singkatannya? Yang tahu? Ya karena dia survival, saya katakan UMKM itu suka saya plesetkan. Usaha maneh, kumaha maneh, ya. Jadi akhirnya tidak berkembang. Tidak besar-besar. Kreatif. Usaha maneh, ya kumaha maneh. Kreatif. Kreatif tapi tidak inovatif. Ya, itu usaha kecil. Di kita seperti itu. Kreatif sih. BCA ditiru, ya. Plesetkan gitu. Mending nulisnya benar, check out, ya nggak apa-apa lah. HP fly gitu. Orang itu cepat fly, menarik gitu. Ingin nulis bahasa Inggris tapi biarkan aja kreatif, gitu. Tarik perhatian. Oke, itu simulasi. Nah, tapi lah meskipun usaha ibu ini gulung tikar, dia tak pernah menyerah. Inilah prinsip ya. Jadi kalau dulu ibaratnya usaha ibu ini tidak gulung tikar, tapi memang dia tidak pernah menyerah. Karena jualannya memang tikar ya, yang digulung. Gitu ya. Oke,
Ini banyak juga. Kerjaan paling mudah adalah tukang es batu, laku nggak laku tetap cair. Ini yang prinsip ya, strateginya gitu ya. Pandemi pokoknya cepat aku nggak laku cair. Oke, ini ilustrasi aja. Saya masuk sekarang ke strategi yang kedua ya. Strategi ini saya langsung aja ke sini. Oke. Model keunggulan bersaing. Nah, bersaing. Gimana sih bagaimana kita menggunakan metode cara memperoleh keunggulan bersaing ya. Oke. Kelihatan ya out-nya muncul ada Ya, Prof. kita mengenali cara model apa yang menurut kondisinya kita memperoleh keunggulan bersaing. Saya kadang nanti intinya ada dua, dan nanti kita kembangkan menjadi pendekatan-pendekatan lain dengan inovasi kreatif yang perlu kita lakukan. Ya, pertama ini adalah secara teoritis kita menggunakan teori ini adalah yang namanya industrial organization. Mungkin cara pandang yang lain disebutnya market based. Ya, industrial organization atau market based itu karena orientasinya keluar. Ya, daya tarik pasar. Jadi kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau mau bisnis di Kota Bandung, bisnis apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Tanya. Kuliner, Prof. Yo. Adik, yang lain mau buka apa Bapak Ibu ini? Kesehatan. Souvenir, Prof. Kesehatan. Fashion. Kecantikan. Siapa yang kecantikan? Tempat selfie, Saya Prof. Ari, Prof. Nah, ternyata Pak Ari buka kecantikan fashion, yang lain pun sama. Karena daya tariknya sama. Benar kan? Kalau masuk di situ semua, ternyata bukan Pak Ari saja. Hampir semua orang masuk di situ. Berarti persaingan semakin hyper kompetitif. Daya tarik pasarnya seperti itu. Strategi apa yang harus dilakukan? Pemainnya akan banyak. Karena yang berpikir tidak sendiri. Benar kan? Diferensiasi produk, Prof. Oleh. Ini anutannya teorinya teori David Ricardo. Saya ambil dari konteks teori. David Ricardo. Dia seorang pakar ekonom, mengatakan ekonomi itu muncul karena memang keterbatasan sumber. Scarcity resource. Keterbatasan sumber. Ya, ini masalahnya adalah keterbatasan daya. Nah, teori ini dikembangkan oleh teori Porter. Anda pernah dengar teori Porter? Harus tahu, jangan tahunya Harry Potter aja. Teori Porter. Ini adalah masa Porter ya. Yang tadi mengatakan saya dengar diferensiasi, Bro. Nah, itu salah satunya teori Porter. Porter itu dia menulis buku tentang the competitive advantage, sangat terkenal. Ya, Porter, maka sebut Porterian. Dia mengatakan gimana cara memperoleh keunggulan bersaing. Dia menerapkan 4 konsep. Ya, dia harus unggul kata Porter karena di sini banyak pemain sekali. Dia mengatakan gimana caranya kalau dia mempunyai keunggulan kompetitif. 1, cost leadership, kepemimpinan dalam biaya. Kedua, fokus. Dia fokus ke bisnis. Ketiga, diferensiasi. Keempat, diferensiasi fokus dan diferensiasi biaya. Dikembangkan oleh Porter. Ya. Nah, dia mengatakan seperti itu. Tapi syaratnya, kepemimpinan biaya itu
kepemimpinan biaya yang dikatakan di situ adalah harus konsepnya berarti low cost but high quality. Kemudian diciptakan itu biaya rendah tapi kualitas bagus. Syaratnya perusahaan itu harus besar, kuat. Inilah poster itu dikatakan. Makanya dia penguasaannya orientasinya ke market power. Kuasai pasar. Harus besar, kuat, unggul. Besar, kuat. Big and strong. Dia akan ke positioning nanti. Contoh saya. Bapak Ibu mungkin kita ilustrasikan di kendaraan bermotor. Siapa pemain penguasa kendaraan bermotor di Indonesia? Honda. Astra, Prof. Honda, Prof. Astra, Prof. Toyota, Astra. Nah, Astra, ini motor. Ada Honda. Pesaingnya Yamaha, Suzuki. Dia pemain pemainnya pabrikan Jepang semua. Tapi dia menghadapi pasar global, dia akan berkolaborasi. Ingat, dia akan berkolaborasi. Hebat Jepang gitu, strategi. Market power. Terus masuklah motor-motor made in ya EVR, masuklah mobil Cina dan sebagainya. Digempur terus. Kalau nggak kuat dia nggak akan bisa masuk. Karena strategi yang diterapkan adalah new entrant. Ada pendatang baru, dia sikat. Pendatang baru, dia sikat. Ya, kuasain supply, kuasain supply, consumer. Nah, dia substitute. Nah, itu yang dikatakan Porter. Buat kekuatan dia strategi. Nggak kuat. Yang lain keluar lagi. Itu tetap aja pemain utama yang mereka pangsa pasarnya pemainnya Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Gitu aja. Yang lain, Pulsar dan sebagainya, hilang. Nah, dia kekuatan seperti itu. Jadi kuat, harus besar dulu konsepnya, besar, kuat, unggul. Karena kalau kita nggak kuat di situ, nggak sumber daya kuat dan sebagainya, dia akan kalah. Karena ke positioning. Jadi mempositioningkan motor model Jepang itu sudah direpresentasikan oleh merek bebek itu misalkan Honda. Kalau sport itu adalah Kawasaki, itu positioning mereka. Nah, kedua adalah kita mengembangkan yang namanya resource based view. Resource based view itu adalah bagaimana kita menawarkan sesuatu yang ada yang dimiliki oleh kita internal. Teori yang dikembangkannya bukan David Ricardo, tapi kalau berorientasi nilai, ke sini orientasi nilai, ada teori Schumpeter. Schumpeter itu dalam teori ekonomi makro adalah ekonomi pembangunan, teori Schumpeter. Dia kuncinya, kalau kita ingin unggul, katanya dia tidak punya inovasi, tidak bisa unggul. Ini kuncinya inovasi. Kalau ini keterbatasan sumber, nggak akan bisa unggul. Harus sumbernya kuat. Kalau di sini inovasi, punya inovasi terus. Nah, makanya Penrose, teori Penrose ini adalah menggambarkan ke arah value. Sekarang yang orientasinya ke value. Ini disebutnya resource based view. Nah, kita mengoptimalkan sumber daya organisasi, basisnya kompeten, intelektual kapital tadi, ini adalah memang kedua-duanya memiliki daya saing kompetitif. Cuman beda. Kalau Bapak Ibu tadi di sini, ya, disebut nih. Nah, misalkan serbu. Harus kuat. Contohnya di handphone tadi, di motor Cina, dulu Jali, motor dari India, nggak kuat. Keluar sendiri dia. Kalau nggak kuat, dia nggak tahan, mundur sendiri. Bangkrut. Mobil-mobil juga begitu. Mobil-mobil Cina mungkin yang sedang menggempur. Dan kalau di handphone juga gitu. Sekarang mungkin
Handphonenya Cina-nya karena memang membludak sekali. Yang bertahan mungkin Oppo, apalagi Xiaomi, tapi dia bergempur bersaing dengan yang sudah mapan. Kayak misalkan Samsung ya, yang sudah ada main di situ. Nah, yang nggak kuat jaringan, nggak kuat konsumen, nggak kuat supplier, dia akan keluar. Hanya yang besar, perusahaan besar yang dia bisa bertahan di situ. Karena bisa menerapkan yang namanya cost leadership, mass production. Handmade nggak bisa di sini. Nah, kalau di sini, nah, saya katakan tadi, kenapa Pak, kalau motor misalkan Jali, Pulsar, apalagi lah banyak ya, dia nggak bertahan lama, keluar, kalah oleh yang sudah ada. Honda itu terus mendominasi Yaman, nggak kuat. Tapi saya pertanyaan di dalam itu, kenapa Vespa, Harley nggak pernah mati? Prestige Pop. Nah, kenapa Pak Vespa nggak mati, nggak bangkrut? Harley nggak Lebih bangkrut. ke prestige. Target marketnya mungkin berbeda, Prof. Lebih ke prestige bagi pembelinya, Prof. Punya value, Prof. Nah, Prestasi produk, Prof. betul. Ya, Value, betul. ya, bangsa. Ya, Sejarah, Prof. tadi Ibu mengatakan, di sini silakan Samsung, Nokia, Oppo, ini bersaing banyak. Wah, pilihan banyak. Kenapa iPhone tidak mati? Justru iPhone masuk. Dia tidak main di sini. Dia mainnya di sini. Dia menawarkan sesuatu yang berbeda, tidak bisa diimbangi itu. Pasarnya kecil, segmented, tapi dia kuasain di sini. Gak ada pesaing lagi. Betul kan tadi? Harley mainnya di situ. Pasarnya nggak besar, tapi orang loyalitasnya tinggi. Betul kan? Ciptakan. Jadi begini peribahasa saya. Tinggal Bapak Ibu pilih. Mau jadi rakyat di negara besar, mau jadi raja di negara kecil. Di raja nilai kecil, Prof. Kalau Raja, ingin Prof. Jadi raja, Raja di negara besar. jadi wakil raja. ya. Bu Neni. Oh, tadi Iya, jadi raja di negara besar, Prof. Yang kalau ingin jadi raja di negara besar tadi yang saya katakan, yang saya dengar, jadi wakil dulu aja deh, ya. Jadi biaya politik nggak tinggi. Jadi kalau nanti yang misalkan wali kota bupati ketangkap naik itu wakil. Itu biaya politiknya rendah, ya. Gitu. Nah di sini kalau di sini pasar nggak gede, ya, tapi jadi raja. Harley pasarnya nggak gede, tapi dia jadi raja terus-menerus. Ya, kemudian di Vespa juga nggak besar pasarnya, tapi dia rajanya di situ. iPhone, nah rajanya di situ, nggak bisa disaingi. Samsung yang lain nggak bisa disaingi. Eksklusif karena punya nilai value. Ciptakan. Nah inilah penerapan yang banyak diterapkan sekarang oleh organisasi dengan keunikan unik. Yang disebut penerapannya adalah Blue Ocean Strategy. Ini Blue Ocean Strategy itu value laringan, ya. Harga tidak lagi dominan, ya. Nah, artinya harga akan dibeli. iPhone itu mahal, tapi orang memburu. Harley itu mahal loh, tapi orang membeli terus. Berupaya ingin membeli. Bagaimana mempertahankannya? Komunitas. Jadi begini. Kalau ini big, strong, besar, kuat, kecil. Kalau di sini small is beautiful, kecil itu indah, kecil itu unggul. Ciptakan, cuman di sini ciptakan sesuatu yang berbeda. Tawarkan kepada mereka dan pesaing tidak banyak. Kalau di sini pesaing banyak. Jadi ini uniqueness, kompetensi intelektual, inovasi menciptakan sesuatu baru.
ya. Dan ini konteks ini sudah pernah oleh mahasiswa angkatan sebelumnya, pembimbingnya waktu itu dia diterapkan mana yang pengaruh lebih besar dalam konteks usaha kecil, ternyata masih dominan yang ini. Mereka harus kreatif, inovatif. Ya, kalau usaha-usaha besar memang dia di sini. Ini kalau perusahaannya konglomerasi di sini. Konglomerasi itu di situ besar kuat. Kalau di sini ya, usaha kecil, usaha menengah itu yang unik-unik di sini. Ya, karena bagaimanapun yang mereka menerapkan bukan konglomerasi tapi konsentrik, dia akan main di sini. Indomie, perusahaan Indofood dia di sini, bukan di sini. Tapi kalau perusahaan yang katakanlah dia menerapkannya konglomerasi, dia akan di sini karena dia akan menarik. Artinya dia di bisnis di situ buka lagi bisnis lain, buka lagi bisnis lain, buka lagi bisnis lain yang tidak berkaitan. Tapi kalau di sini dia mainnya di situ aja kayak Indomie, mainnya di makanan aja. Dia nggak pernah main ke konstruksi tidak, ke transport tidak. Dia main di bisnis itu aja. Tapi kalau konglomerasi jarum, wah dia masuknya kemana-mana. Ini konglomerasi. Dia kekuatannya di sini main. Kalau kita menciptakan sekian nilai, lebih baik di sini. Oke ya. Karena sebentar lagi model IO itu nanti above return di luar perusahaan, fokusnya ke lingkungan eksternal, keunggulan kompetitif, posisi dalam perusahaan, ya, menarik dan posisi industri. Tapi ini harus kuat, pakai strateginya beda, ya. Nah kalau IO ini adalah above return-nya ke internal, apa yang kita miliki kita tawarkan, ya. Pasarnya nggak besar, ya. Paling ada yang pasarnya itu yang disebut niche market, ceruk-ceruk pasar yang kecil yang tidak dimasuki oleh yang lain, kita masuk di situ, ya. Tapi kuncinya harus sulit dan tak mungkin ditiru. Ya sekarang tiru meniru gampang, ya. Ya, ada yang gampang ditiru, mudah ditiru, ya, bisa ditiru, dapat kemudian sulit ditiru dan tidak dapat ditiru. Itu ada 5 tingkatan tiru meniru. Ya, sekarang kalau di kita KW-nya biasanya sampai KW 7. Kemudian keunggulan kompetitif memiliki sumber daya kapasitas yang unik. Nah ini cara sistem bisnis. Oke, jadi yang strategik adalah sumber daya kapasitas yang unik. Karena pemain nggak banyak. Jadi menciptakan brand equity, brand concern-nya adalah keunikan. Oh, kalau komponen itu di situ. Harga tidak ada ini. Jadikan sesuatu yang unik. Ya, boleh. University misalkan tidak buka yang lain. Kayak University Presiden terbatas. Ya, unik aja. Apa yang bisa tawarkan? Ini saingnya banyak. Walaupun kontennya sama-sama ya, tapi dia beda kelasnya, beda ininya. Jadi banyak. Nah, itu yang harus dipetakan oleh mereka research kekuatannya. Oke, nanti saya terakhir ini bagaimana menciptakan value tadi ya. Create value ini dalam organisasi. Saya menggunakan konsep dari konteks balance scorecard ya, menciptakan value ini. Nah, ini learning and growth ini adalah SDM, internal perspective itu manajemen operasi, customer perspective itu manajemen pemasaran, kita lihat financial perspective adalah keuangan. Jadi ujung-ujungnya adalah uang, ya, ujung-ujungnya uang. Jadi di-drive-nya oleh internal, ya. Nah, ini saya pernah katakan waktu matrikulasi ya umum. Tapi kalau kita lihat menciptakan value ini begini, ujung-ujungnya adalah nanti ke uang. Kalau bisnis ke uang. Nah, ujung-ujungnya ke uang. Portfolio. Di drive-nya oleh SDM. Misalkan, caster leadership, ya, teamwork, menjadi human capital, mendorong intelektual internal perspektif, inovasi,
ya, operation management, nanti ke customer menghasilkan yang namanya product service quality, price, quality, availability, selection, relationship, ya, partnership, brand image. Karena nanti product service quality plus relationship plus image itu adalah value, customer value. Customer value itu akan masuk ke improve factor, increase asset utilization, expand revenue opportunity, customer value, ujung-ujungnya ke keuangan. Nah, jadi kalau di bisnis, UUD, pasti perspektif keuangan adalah di ujung. Ya, nah ini kerangka berpikir penerapan balance scorecard. Jadi di drive-nya oleh SDM dulu. Ya, SDM. Jadi kalau SDM lari ke keuangan terlalu jauh, masuk dulu ke proses, ke ini dan drive. Ya. Tapi kalau university nggak begini, organisasi nirlaba nggak begini, pemerintahan nggak begini alurnya. Ya. Jadi walaupun human resource basisnya dia ke proses, model sekarang dia di proses cabang 2 dia. Ke customer 1, ke finance 1. University begitu. Karena university tidak bisa mengandalkan uang, tidak mencari uang, ujungnya dari mencari laba, tidak. Dan tidak bisa mengandalkan dari sumber daya manusia dari iuran mahasiswa, tapi dia harus mencari sumber daya yang lain dari luar, ya. Nah, kecuali kalau parti jompo, nah keuangan pemerintah di bawah ini baru ada proses, gitu ya. Ini beda-beda, jadi kita bisa manipulasi, kita bisa rekonstruksi tentang menciptakan nilai itu model balance scorecard dalam organisasi yang bagaimana, ya. Apakah bisnis, nirlaba, atau apa, organisasi sosial yang lain, kita bisa modif, ya. Ini model bisnis. Kalau model yang bukan bisnis bukan begini, ya. Kita arahnya berubah. Nah itu cara menciptakan nilai, saya kira sudah cukup karena memang baik gua ada kuliah lagi ya. Nanti minggu depan kita masuk bagaimana ke applied, kita men-scanning lingkungan itu untuk menentukan paling tidak lah kita mahir nanti menyusun sebuah rencana strategis bagi sebuah organisasi, dan itu merupakan fondasi awal bagaimana penerapan strategik nanti diimplementasi berhadapan dengan kondisi yang sebenarnya nanti, tapi dibuat rencana dulu. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang pertanyaan? Cukup? Saya Didin, Prof, izin bertanya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Tapi pertanyaan saya sedikit keluar dari materi hari ini, Prof. Mohon izin. Yang pertama kaitan dengan rekan-rekan semua ini kan di dalam metodologi penelitian harus mempersiapkan judul yang nantinya bisa sekaligus dibawa ke judul disertasi. Nah, pada saat mata kuliah Prof. Sidik, sedikit banyak sudah mendapat pemahaman tentang kuantitatif. Nah, terkait penelitian yang kualitatif, beliau menyebut Prof. Ajar sebagai pakar bidang kualitatif, sehingga kami-kami yang ingin ke bidang kualitatif, apakah sudah bisa melakukan sedikit diskusi atau bimbingan sehingga semakin terarah dan sesuai dengan misi pasca termasuk kami lebih cepat lebih baik atau lebih cepat lebih berkesan. Gitu, seperti itu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah juga di dalam pembimbingan disertasi di Unpas dibolehkan tambahan pembimbingnya dari dosen dari luar Unpas? Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus ya. Jadi nanti gini, Prof. Sidik memberikan kuantitatif ini karena memang pendekatan kuantitatif sudah sangat umum, ya, sangat umum. Jadi hampir semua
dosen penguji paham kalau pendekatan kuantitatif. Saya memberikan kualitatif alternatif karena memang belum banyak orang yang kualitatif dan memang tren sekarang kualitatif ya. Jadi itu pilihan, bukan keharusan, pilihan. Dan ada yang juga modeling dan sebagainya. Nah, jadi nanti saya memberikan materi kualitatif itu setelah ujian Bapak Ibu menghadapi satu semester. Ya, setengah semester lah Pak Prof. Sidik. Tapi bukan berarti begini, Prof. Sidik buat untuknya nanti tentatif itu akan dijadikan dasar untuk disertasi. Itu hanya sifatnya tentatif saja dulu, bukan sesuatu yang given. Ya, nah, bukan sesuatu given. Buat aja dulu yang sifatnya tentatif sementara. Toh nanti bisa berubah, bukan harus itu, kan itu buat tidak. Ini proses pembelajaran namanya ya. Nanti kalau Bapak Ibu setelah saya masuk mungkin mengajar tertarik kualitatif, mau berubah lagi, silakan. Sebab nanti Bapak Ibu setelah kuliah itu selesai, usulan penelitian itu akan diujikan nanti bentuk pra kualifikasi doktor, fokusnya ke riset, ya, fokusnya ke riset. Jadi nanti di situ, jadi tidak ujian lagi semua yang seperti perguruan tinggi lain, ujian lagi dari filsafat, alah enggak lah, kita fokuskan ke risetnya. Nah, jadi buat aja sekarang sebagai tugas aja dulu, jangan menganggap aduh nanti saya harus nanti jadi kajian, itu masih bisa berubah, tergantung promotor, ya. Motornya. Jadi bukan karena itu ikuti aja sebagai tugas mata kuliah Prof. Sidik. Itu ya. Kedua, tadi pertanyaan kalau memang bolehkah promotor bawa dari luar, silakan aja pada kami, tapi promotor dan sebagainya tidak, kalau yang di luar nggak bisa jadi promotor ya kami. Jadi tapi tingkat kepangkatan fungsionalnya memenuhi, ya. Karena di S3 itu sebagai co-promotor minimumnya adalah lektor kepala, ya, yang jadi promotor harus guru besar, ya, gitu ya Pak Didi ya. Silakan Pak. Jadi jangan tuh nanti pikir, aduh gimana ya nanti ini belum belajar kualitatif. Buat aja dulu Pak. Jadi Bapak buat nanti satu cadangan kuantitatif, nanti mata kuliah saya ada cadangan lagi. Itu mah sebagai tugas aja pasti. Oke? Oh baik. Sebagai pegangan nanti. Ya, karena iya. Dari tugas hati memilih ingin kualitatif Prof gitu, tapi tenang aja. Bimbang. Nggak bisa Bapak baru semester, baru 2 pertemuan, nanti harus itu ya, jadi itu nggak bisa. Nggak, itu anggap aja tugas dari Pak Sidik, ya, mata kuliah, bukan sebagai tugas untuk nanti, ya. Ya. Berarti yang dari judul yang untuk di message ini kan beliau menyampaikan nantinya akan diusulkan dibuatkan SK. Oh bukan Mas. Kalau yang tidak bisa sejauh. Enggak. Terima kasih Prof. Nanti jadi Bapak nggak usah nanti berpikir ke SK nggak setuju, ya bukan. Itu anggap aja sebagai tugas dari Prof. Sidik, sudah. Itu yang tugas ke sana ke SK kan mah, Pak Saudara mau rubah lagi juga nggak apa-apa. Mau rubah lagi nggak apa-apa. Kedua yang boleh serahkan berubahnya nggak apa-apa, ya. Gitu aja. Oke. Sekarang karena Prof. Sidik memasuk ya sudah lebih, kelihatannya kita akhiri dulu ya. Ya, kira itu dulu. Terima kasih perhatiannya. Kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima kasih Prof.